Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi pasar modal syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rizky Arafah, NIM 4218044. Yang kedua, Foto Milania, NIM 4218057. Yang ketiga, Dian Saputra, NIM 4218059. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pasar modal syariah dapat juga diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sistem mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung riba, maisir, dan gharar selama ini telah menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Pasar modal Islam dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat muslim di Indonesia yang ingin melakukan investasi di pasar modal sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berkenaan dengan anggapan di kalangan sebagai umat Islam sendiri bahwa investasi di pasar modal di satu sisi merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan berdasarkan ajaran Islam, sementara di sisi lain Indonesia perlu memperhatikan dan menarik minat investor mancanegara untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, terutama investor dari negara-negara Timur Tengah yang diyakini merupakan investor potensial. Pasar modal adalah perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, antara lain dalam bentuk modal sendiri maupun utang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Sedangkan pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang di dalam berinteraksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang seperti penipuan dan penggelapan. Sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin berinvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para modal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana investasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa tentang pedoman melaksanakan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Pabepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN
MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi pengembangan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada pada tahun 2006, unit eselon yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon 3. Mekanisme kerja pasar modal syariah. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rinciannya sebagai berikut. 1. Transaksi tanpa riba. 2. Terhindar dari praktek spekulasi. 3. Hanya mentransaksikan efek syariah. 4. Emiten yang tergolong syariah. 5. Transaksi menggunakan akad. Kriteria pasar modal syariah. Beberapa kriteria untuk pembentukan pasar modal syariah adalah membentuk harga secara wajar, adanya informasi yang sempurna, bebas dari riba, waror, perjudian, dan transaksi yang bertentangan dengan aturan syariah. Saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria syariah, dan obligasi yang diterbitkan harus menggunakan mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, dan salam. Dasar hukum pasar modal syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah dia ambil dahulu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. 1. Indeks saham. Garis pemisah antara indeks Islam dan indeks konvensional. Pertama, jika indeks Islam dikeluarkan oleh institusi yang bermaung dalam pasar modal konvensional, maka perhitungan indeks tersebut berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria syariah. Sedangkan indeks konvensional memasukkan semua saham yang terdaftar dalam bursa efek tersebut. Kedua, jika indeks Islam dikeluarkan oleh institusi pasar modal syariah, maka indeks tersebut didasarkan pada seluruh saham yang terdaftar di dalam pasar modal syariah yang sebelumnya sudah diseleksi oleh pengelola. 2. Instrumen. Dalam pasar modal syariah, instrumen yang diperdagangkan adalah saham, obligasi syariah, reksadana syariah, dan lain-lain.
Sedangkan pada pasar modal konvensional selain saham, obligasi, dan instrumen turunannya, opsi, right, waran, reksadana, dan lain-lain. Menurut penulis, instrumen ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, karena instrumen tersebut tentu belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu perlu kekreatifan dan keistiqomahan dalam menerbitkan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip syariah. 3. Mekanisme transaksi. Pasar modal syariah seharusnya tidak boleh ada transaksi yang berlandaskan spekulasi, sedangkan pasar modal konvensional yang meletakkan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun begitu, dalam kasus-kasus tertentu seperti insider trading dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu dilarang dalam pasar modal konvensional. Instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat berharga yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga, komersial, saham, obligasi, sekuritas, kredit, tanda bukti utang, RIC, warrants, opsi, atau setiap derivatif dari efek. Adapun instrumen pasar modal di Indonesia yaitu 1. Saham syariah. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal di perusahaan terbatas. Kepemilikan saham menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS yang menentukan berapa dividen yang dibagi dan laba ditahan. 2. Obligasi syariah. Obligasi atau bonds secara konvensional merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh pemenanggung yang mengandung janji bahwa pembayaran bunga atau janji lainnya dan pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo. 3. Surat berharga syariah negara. Dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN memiliki karakteristik yaitu A. Sebagai bukti kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat, pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. B. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. C. Penerbitannya melalui wali, amanat berupa special purpose vehicle. D. Memerlukan underlying aset sejumlah tertentu, aset yang akan menjadi objek perjanjian. E. Penggunaan proses harus sesuai prinsip syariah. 4. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi. 5. Efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif
IBA syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga, komersial, tagihan yang timbul pada kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan. 6. Waran syariah. Mekanisme waran bersifat opsional, yaitu waran merupakan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah ditetapkan pula. Misalnya, waran saham ABCD jatuh tempo pada November 2010 dengan exercise price Rp1000. Artinya, jika investor memiliki waran saham ABCD, dia berhak untuk membeli satu saham ABCD itu pada bulan November 2010 pada harga 1000. Waran sebelum jatuh tempo bisa diperdagangkan. Hasil penjualan waran tersebut merupakan keuntungan bagi investor yang memilikinya. Prospek perkembangan pasar modal syariah. Tahun ini lebih menjanjikan prospek pasar modal syariah di 2016 dinilai akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Besarnya perhatian otoritas jasa keuangan kepada pasar modal syariah, terutama melalui deregulasi maupun pembuatan regulasi baru, diperkirakan akan memberikan dorongan positif. Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia, Guntur Triharyanto, mengatakan hingga akhir tahun lalu jumlah investor syariah di pasar modal tumbuh pesat hingga di atas 50%. Sementara jumlah reksadana syariah aktif tumbuh 24%.